Kemampuan yang harus dimiliki oleh sarjana pendidikan untuk bisa kerja di korporat. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ridaul. Kali ini aku akan bahas soal kemampuan apa aja sih yang dibutuhkan oleh lulusan sarjana pendidikan untuk bisa kerja di korporat. Jadi aku udah bagi nih, ada kemampuan hard skill dan juga soft skill yang selama ini aku asah teman-teman semuanya. Hard skill itu adalah kemampuan yang bisa diasah, bisa dipelajari gitu. Jadi kemampuan ini aku belajar juga di luar dari kuliah aku gitu. Jadi selain kita belajar yang ada di kampus, yang ada di kuliah, kita juga harus belajar kemampuan hard skill ini gitu. Contohnya yaitu belajar kita menguasai teknologi, baik itu laptop, kemudian komputer, dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kita yang masih asing dengan mengoperasikan komputer atau laptop, padahal itu adalah kunci atau kayak itu adalah dasar gitu loh untuk kita bisa kerja di suatu perusahaan. Karena perusahaan mana sekarang yang nggak pakai laptop atau komputer gitu teman-teman semuanya. Jadi selain kita juga canggih dalam mengoperasikan handphone, kita juga harus lihai gitu untuk mengoperasikan laptop gitu. Mana yang perangkat lunaknya atau mana yang harus dikerjakan duluan atau lain sebagainya. Kadang kan ada ya yang kerja tapi kayak mengoperasikan laptopnya tuh kayak masih bingung, masih canggung, aduh gimana ya gitu kan. Terus selama ini belajar apa dong gitu kan. Menurut aku, kemampuan hard skill yang harus dimiliki adalah kemampuan bahasa Inggris gitu. Mungkin bahasa Inggris yang setidaknya kalian itu ada di taraf bahasa Inggris pasif lah gitu. Dasarnya aja nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau misalnya kita nggak bisa ngomongnya, ya udah kita paham gitu loh. Paham apa yang dimaksud orang tersebut. Nah itu yang dinamakan bahasa Inggris pasif gitu. Kalau aku sendiri, aku belajarnya dari platform learning di MySkill ya teman-teman semuanya. Aku belajarnya dari situ gitu. Kemudian selanjutnya yang aku pelajari adalah kemampuan digital marketing. Nah ini tuh sangat-sangat relevan ya dengan saat ini teman-teman, karena kemampuan digital itu sangat dibutuhkan gitu, apalagi di dunia yang udah era digital saat ini gitu lah. Nah itu kemampuan yang benar-benar emang harus kita tingkatkan. Terus gimana, kita kan nggak belajar di kuliah atau lain sebagainya. Sekarang ada banyak platform teman-teman untuk bisa belajar, baik itu platform yang di online ataupun offline, itu kan banyak banget ya teman-teman. Kita bisa milih apa aja gitu. Kalau aku sendiri dulu ikut bootcampnya dari MySkill juga. Ya mungkin akan menguras dompet kita, tapi nggak yang begitu banyak karena harganya masih terjangkau untuk pelajar atau mahasiswa. Karena nanti outputnya juga akan baik untuk kita ke depannya begitu. Nah itu hard skill. Sekarang kita move ke soft skill ya teman-teman. Kalau soft skill sendiri itu adalah kemampuan dari dalam diri kan, bukan ya memang harus diasah, cuma setidaknya kita juga bisa menerapkan itu untuk diri kita sendiri. Yang pertama itu adalah kemampuan public speaking teman-teman, karena ini adalah gerbang utama gitu. Ketika kita interview, kalau misal kita nggak punya kemampuan public speaking yang oke nih, kita akan bingung nih, babi ibu untuk bisa istilahnya kayak bingung, canggung banget nih aku harus ngomong apa ketika ditanya oleh HRD gitu kan. Jadi public speaking itu adalah hal utama yang harus kita miliki terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan analitis atau berpikir secara analis gitu. Banyak orang-orang yang istilahnya tidak memperhatikan kemampuan ini, padahal kemampuan ini tuh sangat dibutuhkan untuk bekerja sebagai ya yang ada di perusahaan gitu. Gimana kita bisa menganalisis konten, kemudian kita bisa menganalisis suatu case, masalah yang ada di kerjaan kita dan lain sebagainya. Kemampuan problem solving, kemampuan memecahkan masalah, memutuskan satu masalah gitu. Misal ada beberapa pekerjaan yang kalian ini bingung bla 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 gitu, kenapa kalian tidak bisa memutuskan masalah itu secara langsung gitu loh, tapi kenapa harus kayak nunggu orang dulu atau lain sebagainya. Karena di kantor, di perusahaan itu kita nggak lagi bergantung sama orang lain, tapi yang harus kita gantungin atau yang harus kita andalkan adalah diri kita sendiri gitu. Jadi penting banget untuk bisa memecahkan masalah untuk pekerjaan kita sendiri.
Kemudian selanjutnya itu ada kemampuan adaptasi atau adaptif lah gitu kan. Karena kan kita di satu kantor itu pasti akan ketemu banyak orang teman-teman. Gak mungkin akan cuma ada 1-2 orang, tapi kita juga harus memahami banyak orang, banyak karakter orang gitu. Jadi kemampuan beradaptasi inilah yang juga menjadi kemampuan yang penting untuk bisa kita terapkan dalam diri kita ketika kita ada di kantor gitu. Kemudian selanjutnya juga ada kemampuan ya kerjasama tim, saling mendengarkan. Kita nggak akan mencapai satu tujuan yang sama kalau kita nggak saling mendengarkan teman setim kita. Masa yang satu A nih, misal aku jawabannya A, teman-teman yang lain ini jawabannya B. Kemudian masa aku harus kekeh dengan jawabanku A? Nah, tim kita nggak akan mencapai suatu target atau mencapai suatu pekerjaan yang benar ketika salah satunya ada yang kayak ngeyel gitu. Jadi kerja sama tim dan juga saling mendengarkan itu adalah hal yang penting juga. Nah, kira-kira itu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan gitu. Kalau misal ada pertanyaan lagi atau misal apa hal yang harus aku bahas di video aku selanjutnya, boleh tuliskan di kolom komentar aja, atau jangan lupa juga follow di TikTok aku di @ridaulmgh gitu ya teman-teman semuanya. Oke, bye bye.